ini kan sebenarnya mata kuliah apa ya? Mata kuliah yang mungkin harus dilakukan secara offline kalau saya mikirnya. Karena akan ada banyak kegiatan yang sebenarnya bisa dilakukan di kelas ya, di mungkin di perusahaan atau mungkin di lokasi usaha, tapi juga karena kondisi seperti ini memang kita harus mengutamakan masalah kesehatan ya, dan kemarin tuh sempat mau ada wacana yang praktek mau dialihkan di genap ya sama prodi. Cuma saya mikirnya ini 2017, besok sudah P3 dan beberapa sudah ngambil skripsi di tahun depan. Kalau misalnya mata kuliahnya diundur lagi demi mengejar efektivitas pembelajaran, takutnya malah nggak lulus nanti teman-teman. Makanya kemarin disepakati ya udahlah diberikan aja di apa di semester dasar, nanti coba bagaimana kita mensiasati lah untuk proses pembelajaran ya. Oke, teman-teman sekilas ya, mungkin seperti yang sudah dilakukan kelompok-kelompok sebelumnya. Di intervensi ini kan intinya teman-teman akan belajar bagaimana mengamati permasalahan-permasalahan yang ada di ruang lingkup organisasi atau perusahaan. Memang ini bagi yang mau arahnya ke PIO sih, teman-teman. Bagi yang mau nanti mau ngelamar sebagai HRD atau bagian SDM, ada satu tugas yang harus dilakukan oleh teman-teman, itu adalah tugas bagaimana bisa mengembangkan organisasi dan bisa memaksimalkan kinerja karyawan. Karena ini bagi yang sudah ngambil P3, bagi yang sudah ngambil seminar dan besok mau skripsi, mungkin khususnya yang di PIO, kalau mau kita cari yang namanya permasalahan, variabel tergantung, ya. Ini ada Iren nih, baru bangun tidur nih kayaknya. Pagi Iren. Oke. Jadi gini sih, teman, kalau kita mau ngomongin masalah, apa ya, kasus atau mungkin problem, orang kerja itu kan banyak banget. Nah, teman-teman milih permasalahan, milih variabel tergantung lah di suatu lingkup organisasi, kelompok, atau individu itu kan banyak yang bisa kita angkat kan sebagai variabel penelitian. Nah, kita perlu memilih atau mungkin memilah-milah mana masalah-masalah yang jadi prioritas ya buat kita untuk segera ditangani. Nah, kalau prinsipnya atau mungkin konsepnya di skripsi, di P3, kalau yang korelasi ini kan kita mengaitkan antara teori ya, antara apa? Antara variabel bebas dengan variabel tergantung. Tapi nah, di intervensi, kita memberikan solusi. Kita bikin program, jadi besok insya Allah next time teman-teman kerja di perusahaan, Anda harus punya kemampuan untuk menganalisa suatu masalah yang ada di karyawan, kemudian Anda bikin semacam program, ya program untuk memberikan solusi atas permasalahan yang muncul di karyawan. Kalau kemarin sempat kita melakukan kegiatan psikologi pelatihan, atau mungkin kemarin yang di semester genap, ngambil rekrutmen, ngambil K3 misalnya, atau Anajab, itu adalah contoh program yang bisa dibuat atau yang ditawarkan teman-teman. Karena harapannya teman-teman nanti kalau di perusahaan, di lingkup HRD, itu harus, ya kita punya tugas lumayan berat nih. Kita punya tugas untuk bisa memaksimalkan kinerja karyawannya dengan segala permasalahan yang mungkin bisa terjadi lah. Ini juga menjadi PR ya buat teman-teman yang mau kerja nanti, insya Allah harus terus apa ya, kembangin diri ya, karena problem, masalah tentu akan hadir dalam kehidupan teman-teman pas nanti Anda mulai kerja. Jadi sebelum kita memberikan solusi atas masalah orang lain, kita berikan solusi untuk masalah kita sendiri nanti ya. Oke, ini di minimarket ya, semacam itu ya, semacam minimarket modern ya, yang saya lihat ya, dan tentu masing-masing perusahaan ini punya arah masing-masing, teman-teman. Masing-masing perusahaan punya tujuan masing-masing, dan satu hal besok kalau teman-teman mau kerja dimanapun itu, harus benar-benar dipahami ya, tujuan perusahaan ini mau ngapain sih? Arah perusahaannya mau ngapain sih? Karena kita kerja di perusahaan, itu kan menyesuaikan dari arah perusahaan. Kalau kita nggak tahu arahnya organisasi, kita nggak tahu arahnya perusahaan, takutnya kita terlalu terlena. Karena setiap aturan, SOP, ataupun sistem yang ada di perusahaan dibuat untuk menuju ke pencapaian tujuan. Nah,
juga harus siap ya. Kayak contohnya ini nih, di Gamamart misalnya. Kalau mungkin di minimarket modern, semacam ya itulah ya supermarket dan sebagainya, itu malah kalau Sabtu Minggu kan malah kita kerja, nggak libur. Beberapa kondisi di hari Sabtu Minggu kan toko lebih banyak didatengin orang kan daripada di hari biasa kan. Sehingga mau tidak mau ada beberapa bagian di kantor tersebut ya kamu harus masuk Minggu. Liburnya Senin Selasa. Saya pernah beberapa kali seperti itu. Pas di minimarket kita Minggu libur, kita Minggu malah masuk. Ya, tapi memang nggak setiap Minggu sih, tergantung bagiannya. Oke, ini monggo silakan kita lihat dulu seperti apa hasil laporannya. Nanti setelah ini kita akan bahas bareng-bareng ya, teman-teman. Monggo, waktu dan tempat kami persilakan. Siapa yang mau menyampaikan? Baik, selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil intervensi kami di toko Gamamart. Untuk saat ini mungkin kami merasa masih kurang maksimal karena tidak dapat secara langsung ke sana, tapi Rani salah satu yang perwakilan untuk langsung ke sana dan kita berdiskusi semaksimal mungkin. Nah, di sini yang akan mempresentasikan adalah Arnel. Silahkan. Iya, selamat pagi, Pak. Pagi, Arnel. Ini kami dari kelompok 8 ingin presentasikan soal toko sembako yaitu Gamamart yang berdiri dari tahun 2019 sampai sekarang. Nama pemilik Ibu Gamarina dengan alamat Perum Golden Field, Klaten, Jawa Tengah. Tujuan dari Gamamart didirikan karena sang pemilik sudah pensiun dari pekerjaan sebelumnya sehingga mencari pekerjaan yang bisa dilakukan di rumah, juga permintaan dari beberapa warga perumahan yang mengeluh karena jauhnya toko sembako di daerah tersebut. Lanjut Mas Dias. Oke, next. Toko ini menjual sembako yang berupa bahan pokok kayak beras, minyak, telur, garam, gula, teh, obat-obatan dasar, dan keperluan rumah tangga lainnya. Di toko ini juga jual baju, jilbab, aksesoris yang merupakan titipan dari orang. Toko ini menjadikan warga perumahan untuk menjadi target konsumen. Jam kerja toko ini mulai jam 7 pagi sampai jam 9 malam setiap harinya, yang dioperasikan sendiri oleh sang pemilik dengan dibantu oleh satu orang ART atau asisten rumah tangga dengan waktu kerja 8 jam. Baik, visi misi dari Gamamart ini, visinya yang pertama menjadikan toko yang terbaik dalam memberi pelayanan pada konsumen, khususnya yang berada pada area perumahan Golden Field, Klaten, Jawa Tengah. Yang kedua, membuat kebutuhan pokok konsumen dapat terpenuhi. Ketiga, dapat mengembangkan usaha ini sehingga dapat membuka cabang toko yang banyak lagi. Lalu misi dari Gamamart berusaha untuk selalu terdepan dalam memenuhi segala kebutuhan konsumen, dapat diterima dengan baik oleh masyarakat dan mendapatkan kepuasan dari masyarakat dan mendapatkan keuntungan. Asesmen awal. Yang pertama, karena prioritas adalah tetangga sekitar dan sering membawa uang yang kurang lalu mengutang, menyebabkan omset dari Gamamart menurun dari beberapa bulan terakhir. Kemudian karena dijalankan langsung oleh owner dan terkadang hanya dibantu oleh ART yang kurang berpengalaman di bidangnya, Gamamart sering mengalami beberapa barang yang hilang dan dicuri oleh konsumen. Kemudian selain itu, kurangnya pengalaman dari karyawan yang bekerja serta kurangnya ketelitian agen yang menyetor barang, ada beberapa barang di Gamamart mengalami kadaluarsa karena terlalu banyak menumpuk di gudang. Dan sejak Maret lalu, mulai adanya pandemi, toko Gamamart menjadi sepi, sehingga target tetap yang sudah dibuat menjadi tidak konsisten atau kurang mendapat laba yang jelas setiap bulannya. Cara intervensi yang pertama, karena terdapat pembeli yang tidak membayar secara penuh atau ada yang menghutang, owner dapat mensiasatinya dengan membuat perjanjian pembayaran utang atas
barang tersebut sesuai dengan waktu yang sudah disepakati bersama. Lalu kemudian owner bisa memasang CCTV di setiap sudut ruangan untuk menghindari atau mengurangi terjadinya pencurian barang yang terjadi terus-menerus. Yang ketiga, karena hanya dibantu oleh ART, owner mungkin bisa merekrut satu karyawan untuk memudahkan owner saat pengecekan barang dari agen, sehingga tidak ada terjadinya kerusakan barang atau barang kadaluarsa yang dipasang di display. Kemudian nomor 4, kemudian owner juga bisa memberikan aturan tegas kepada karyawan tersebut agar teliti dalam bekerja untuk menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan. Nomor 5, pembuatan promo menarik atau diskon bagi pembeli. Pemberian hadiah kecil berupa peralatan rumah tangga, seperti gelas, piring, dan lain-lain bisa menjadi solusi untuk mengatasi masalah sepinya pelanggan Gamma Mart akibat dari pandemi COVID-19 ini. Karena dengan adanya hal-hal tersebut di atas dapat menarik minat para pembeli agar tersedia barang di Gamma Mart serta berbelanja dengan jumlah minimal tertentu agar mendapatkan hadiah-hadiah tersebut. Baik, Pak. Segitu dulu. Terima kasih. Oke, thank you, Arnel. Balik ke dia. Ya, Pak. Oke, sambil kita bahas ya, teman-teman ya. Aku ini sering kebalik antara Arnold sama si siapa? Adinda. Hampir sama ya. Yes. Dan Pak. Oke. Teman-teman, ini yang paling dekat siapa? Lokasinya dengan apa? Gamma ini. Gamma Mart. Rani, Pak. Rani, Pak. Oh, Rani. Maharani, Pak. Oke, Rani ada di sini? Halo, Rani. Iya, Pak. Oh ya. Oke, ini di Klaten ya, Rani ya? Iya, Pak, betul. Ini tampilan fotonya, itu memang tampilan fotonya Gamma Mart atau memang diambil dari internet ya? Itu dari Gamma Mart-nya, Pak. Kebetulan Berarti emang itu dibuat anu sama ya, kalau secara tempat lokasi mirip itu ya? Mirip-mirip minimarket yang modern itu ya? Iya, Pak. Oke. Nah, ini anu ya, istilahnya jadi tambahan referensi lagi buat teman-teman. Ini kalau secara alur oke. Cuma kalau di prinsipnya intervensi, saya kira teman-teman mungkin lebih memfokuskan dulu ke satu masalah yang paling penting ya. Sorry, tadi yang megang PPT-nya Mas Dias ya. Mas Dias, Ya, Pak. bisa diarahkan ke asesmennya, Mas. Bagian asesmen apa? Asesmen perusahaannya. Oke, asesmen awal ya. Stop ya. Oke, saya tuh di retail juga lumayan lama kerja di retail di Jakarta. Jadi teman-teman kalau di retail itu kan ada 3 target ya yang biasanya jadi patokan kita untuk kerja di retail. Pertama sekali lagi memang masalah profit omset ya. Kalau kita bicara soal retail ini benar-benar nganu sih, benar-benar sudah nggak ada, mohon maaf, udah nggak ada batas ya untuk memasarkan ke konsumen karena kita keluar kompleks aja deh bisa jajaran kan antara Alfamart sama Indomaret ya, dan di situ kita bisa kemana aja, bisa ke Indomaret, bisa ke Alfamart karena dari mulai kebersihan, pelayanan, atau mungkin harga juga nggak jauh beda. Artinya benar-benar sekarang posisinya minimarket itu semakin mendekatkan diri ke masyarakat ya. Kalau mungkin teman-teman, saya nggak tahu ya kondisi di luar Jawa seperti apa, tapi saya beberapa kali di Jawa Barat saya lihat ada desa yang letaknya aja di bawah bukit, itu di daerah Lebak, Banten, di pedalaman, masih jauh banget dari kota besar. Itu ada Alfamart di situ. Padahal lokasinya tuh kayak lokasi-lokasi di Kulon Progo itu loh, hutan-hutan. Artinya kan sampai benar-benar sampai ke dalam kan untuk melayani para konsumennya. Nah, target pertama profit ya. Target kedua biasanya kalau di minimarket itu adalah nota barang hilang. Biasanya setiap bulan, kalau di minimarket, besok teman-teman, insya Allah kalau ada kesempatan kerja di minimarket, entah di minimarket modern atau di minimarket lokal, itu ada sistem nota barang hilang, teman-teman. Ada perhitungan antara jumlah penjualan dengan barang yang ada di toko. Nah, kalau jumlah barang di toko dengan nilai uang penjualannya nggak sama, dan itu lebih berat uangnya, tapi barangnya nggak ada, itu karyawan yang suruh ganti. Jadi itu juga target. Artinya kalau misalnya katakanlah ada barang nih, ada 5 gelas ya, gelasnya hilang 1,
tapi uangnya tetap ya, artinya yang gelas hilang satu ini duitnya kemana? Ya mungkin dimaling dan sebagainya. Nah, itu target kedua. Target ketiga, biasanya ada beberapa supplier yang juga punya target per produknya. Makanya nggak heran ketika teman-teman di minimarket, kadang mbak-mbak kasirnya itu nawarin beberapa produk yang dipromoin. Ya, kakak ini ada promonya nih, ada bank-bank, ada jadi setiap minggu atau setiap 5 hari sekali ada memang beberapa produk yang dipromoin, diskon. Dan itu menjadi target tersendiri ya dari produk tersebut untuk menitipkan barangnya ke minimarket. Nah, kalau untuk Gamma Mart, saya kira misalnya lihat situasinya, ini mungkin hampir sama ya. Omset menjadi target. Nah, ini teman-teman, karena ini masa COVID, masa Corona, bisa saja dikaitkan dengan masa COVID, masa Corona. Karena kondisi COVID, Corona ini kan segala sesuatu kan lagi ambiar ya. Hampir semua sisi aspek kehidupan manusia benar-benar terpengaruh. Termasuk juga mungkin minimarket. Nah, kalau mungkin di situasi normal, teman-teman bisa mengacu pada laporan sebelum COVID. Karena kalau kita mengacu laporan omset 2-3 bulan terakhir, ya memang mungkin dikaitkan dengan COVID. Cuma kalau minimarket, itu kan kebutuhan primer ya, teman-teman ya. Istilahnya kita tetap butuh kan kita kan. Mungkin yang agak terdampak di bulan-bulan awal COVID dulu. Pas April sampai Mei mungkin, pas kita lagi di lockdown, di PSBB, sehingga nggak banyak orang keluar. Bahkan dulu kan Alfamart, Indomaret sempat tutup ya, sekian minggu kan, karena orang ada di rumah. Nah, sekarang mah wis cuek ya, mau nggak pakai masker udah cuek. Artinya kan tetap sekarang masih udah penuh lagi gitu loh Alfamart dan minimarket ya. Nah, ini teman-teman bisa mengacu pada mungkin sebulan atau 2 bulan terakhir. Kalau misalnya Mbak Rani, ini punya keluarga atau punya teman Gamma Mart ini? Punya keluarga, Pak. Oh, punya keluarga. Orang tua, Rani? Iya, betul, Pak. Oke, nah, biasanya kalau minimarket itu kan targetnya SPD ya, sales per day ya. Jadi per harinya dia bisa profitnya berapa. Kayak misalnya di Alfamart, di Indomaret, yang di lokasi rame aja, itu kan per hari sampai 2 jutaan, 3 jutaan. Ya. Nah, nanti monggo sih, kalau misalnya dari teman-teman mau mengacu pada sebulan terakhir atau 2 minggu terakhir, silahkan. Apakah ada target yang stagnan? Karena acuannya kan omset. Dan biasanya dari ownernya sendiri, itu punya target ke depannya seperti apa. Karena nanti akan mengaruhi bagaimana sistem itu berlaku di perusahaan. Nah, kalau misalnya acuannya omset, nah di teman-teman kelompok 8 ini kan mengungkap ada 4 masalah ya yang diangkat nih. Nah, ini teman-teman milih satu saja yang paling berpengaruh pada omset, itu yang mana dari 4 ini. Artinya, nanti soal mempengaruhi ke proses intervensinya. Apakah yang pertama lebih sering karena mungkin masalah utang dari konsumen, atau mungkin masalah pencurian, atau mungkin masalah kinerja karyawan yang kurang teliti misalnya, atau mungkin masalah COVID dan sebagainya. Cuma kalau untuk COVID Corona saya lihat mungkin 3 bulan terakhir sudah mulai baik ya. Nah, ini teman-teman bisa mengacu poin 1 sampai poin 3. Ini dipilih yang kira-kira paling mempengaruhi omset itu yang mana. Atau kalau misalnya ada opsi yang lain, bisa dituliskan dulu. Nah, ini dipilih, kemudian kalau misalnya sudah ditentukan, mana yang paling berpengaruh, itu yang diintervensi. Misalnya gini, masalah karyawan yang kurang teliti, ya, untuk menyetor barang. Ini apa? Penyebabnya apa? Apakah emang kompetensi karyawannya yang kurang, atau memang sebenarnya dia bagus, baik, tapi pas lagi punya banyak problem, atau seperti apa? Nah, ini total karyawan berapa ya, Rani ya? Kalau karyawan sih sebenarnya nggak ada, Pak, untuk khusus tokonya. Cuman itu ada ART di rumah yang membantu gitu, Pak. Oh, berarti dihandle sama keluarga langsung ya? Iya, dihandle sama mama saya langsung. Soalnya kalau untuk proses belajar ya, nggak apa-apa. Jadi, kalau untuk prinsipnya intervensi organisasi, itu kan masalah yang dialami si karyawan, juga dialami oleh sebagian karyawan yang lain.
Jadi kalau kemarin teman-teman pernah ngambil intervensi individu sama intervensi kelompok, ini hanya beda di cakupannya saja. Kalau misalnya katakanlah ini satu list berapa orang nih, ada sekitar 9 orang nih. Kita 9 orang tergabung dalam satu lembaga psikologi nih misalnya. Nah, kemudian ditemukan ada masalah di Mbak Iren misalnya. Mbak Iren nih anaknya kurang disiplin nih kalau masuk kerja, sering telat, mungkin sering nggak mandi dan sebagainya, atau apa ya sering tidak menggunakan seragam misalnya. Nah, kita lihat kalau misalnya mau berhenti di cakupan individu, yang kita intervensi cukup Mbak Irennya saja. Tapi kalau misalnya kita lihat di lingkupnya organisasi, kita lihat masalah atau mungkin kasus yang dialami si Iren, apakah juga dialami sama yang lainnya. Kita lihat gimana si Arnel, gimana Astika, gimana Sinta, gimana Dias misalnya, apakah juga mengalami hal yang sama. Berarti kalau misalnya mengalami hal yang sama, bukan masalah individunya, bisa aja masalah di perusahaannya. Mungkin masalah punishment-nya, reward-nya, dan sebagainya, sistemnya, dan sebagainya. Karena satu masalah pun bisa dilihat dari beberapa sudut pandang, tergantung. Kalau misalnya cakupannya kelompok, ya cuma satu divisi aja. Jadi besok teman-teman kalau misalnya kerja jadi HRD, nah ini si Rani nanti jadi penerusnya orang tuanya, kita lihat ya masalah yang dialami karyawan itu hanya terjadi di karyawan itu saja, atau semua karyawan, hampir semua karyawan. Bisa jadi, ini cuma persepsi. Nah, ada yang ngambil persepsi misalnya, nah ini hanya pandangan 1-2 orang saja. Kita lihat pakai kuesioner misalnya. Karena kalau misalnya untuk proses yang sebenarnya, nggak cukup hanya wawancara. Kita perlu nyebar kuesioner, nyebar skala. Kalau ada skripsi kan kayak gitu. Nah, ini dipilih aja, teman-teman. Simpel aja sih, milih yang kira-kira mungkin kalau misalnya mau dikaitkan sama COVID itu kan masalah eksternal ya, bukan internal ya. Ya. Kalau misalnya masalah eksternal, nanti kita lihat apakah omset yang bermasalah ini benar-benar karena COVID. Kalau misalnya memang COVID atau Corona jadi problem, ya mungkin strateginya yang perlu dirubah. Nah, COVID, Corona, kita nggak datang ke toko, orang lebih banyak di rumah. Misalnya, strategi marketingnya, atau mungkin delivery-nya misalnya. Karena kan banyak kan sekarang usaha-usaha yang collapse, tapi karena mungkin masa COVID ini terus mereka merubah strategi, merubah apa ya? Ya, merubah strategi pemasarannya, sehingga konsumen masih bisa tetap menikmati kan. Kayak bioskop nih, kita bisa lewat Mola, nonton lewat cosplay, ya, nonton Mulan, nonton apa, dan sebagainya, kan nggak perlu ke bioskop. Sekarang orang menjualnya di TV. Kita mau nonton konser deh, nggak perlu repot-repot ke stadion, ke GOR. Sekarang buka aplikasi, e-konser, ada Spotify, udah ada di situ. Kita lihat konser YouTube, ya tetap bayar. Ya agak aneh kan, tapi ya kayak gitu. Itu konsep strategi marketing. Nah, nanti seperti apa? Karena ini saya kira kebutuhan dasar, ya, orang istilahnya maupun COVID, nggak COVID, tetap butuh kan. Beda kalau misalnya yang dijual produknya, itu kebutuhan sekunder sama kebutuhan tersier. Ini kita kayak flashback di praktek perusahaan ya. Ada beberapa kondisi, mungkin yang kebutuhan tersier, orang udah nggak pengen. Kita nggak tahu nih, tempat-tempat karaokean zaman sekarang kayak gimana nih tempatnya. Mungkin collapse, ya. Karena itu kan kebutuhan tersier. Orang yang mending di rumah. Tapi misalnya kayak kebutuhan bahan pokok, sayur, makanan, dan sebagainya, orang tetap butuh gimana pun caranya. Nah, nanti sambil teman-teman ngobrol dengan Rani seperti apa, hasilnya seperti apa. Kalau misalnya terkait dengan masalah pencurian, kok bisa ada pencurian gimana? Oh, kurang kontrol. Oh, kurang apa? Apakah mungkin kurang orang? Perlu direkrut tambahan orang lagi? Nah, kita lihat apakah perlu double job. Karena ada beberapa kondisi kita perlu double job. Satu orang bisa mengerjakan 2 pekerjaan. Tapi kalau misalnya terlalu berat atau mungkin orangnya kurang berkompeten, ya udah kita ngerekrut orang karyawan. Tapi kan nanti ngerekrut orang karyawan, orang tuanya Rani perlu gaji lagi kan, ada alokasi duit lagi nih. Nah, ini kira-kira gimana? Profitnya ke depan cukup nggak buat gaji per bulannya misalnya?
nanti efeknya ke sistem kompensasi, kontrak, dan sebagainya. Wah, itu panjang itu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu nggak, teman-teman? Pak, berarti kita cari salah satu permasalahan yang paling ya Pak, Itu berpengaruh aja untuk dia, kompensasi. yang paling mempengaruhi yang mana. Karena ya ini kayak prinsipnya kita di P3 ya. Kalau misalnya teman-teman di P3 yang di organisasi, kalau sudah menentukan subjek sama lokasinya, kita kan bisa mengeksplor masalah-masalah yang muncul di perusahaan itu apa. Tapi kita ambil masalah yang memang paling urgent. Urgentnya apa? Urgentnya kalau berdampak ke output perusahaannya. Nah, ini makanya Anda yang sedang ambil P3, sambil belajar intervensi deh. Karena intinya setiap permasalahan yang ada di ruang lingkup organisasi, kita perlu memprioritaskan. Mana yang penting, mana yang belum penting ya. Karena kan kalau teman-teman kerja di lembaga atau kerja di biro, ini kan biasanya berpengaruhnya pada duit nih. Wani bayar piro nih kalian? Ya, kalau misalnya hanya wani bayar sekian, ya udah diprioritaskan dulu yang paling penting. Tapi kalau mau semuanya dirombak, duitnya ada berapa nih? Nah, modelnya gitu. Makanya kalau kadang gini sih, teman-teman, ya kita aja deh, kita kuliah kan punya problem kan. Mungkin masing-masing dari kita ngikuti kuliah, ada problem, tugasnya banyak, mungkin ketemu dosen yang menurut kita nggak enak, nggak nyaman, lokasinya, kayak kemarin misalnya, kita sempat akhirnya ada perubahan dari kuliah jam 8 ke jam 7 kan. Kalian ngalami kan? Gila, jam 7 itu kan baru bangun mungkin sebagian besar. Mungkin si Dias baru tidur mungkin jam 7. Ini udah masuk kampus. Kemarin yang protes nggak cuma mahasiswa, yang protes ya karyawan, ya dosen. Tapi ya gimana lagi, sistem yang perkembangan organisasi kan, yang membuat akhirnya aturan dibuat seperti itu. Yang tadinya mungkin jam 7 kita baru mandi, mau sarapan, ini jam 7 sudah masuk kampus. Jam 6 sudah harus bangun paling tidak kan. Nah, itu kan juga contoh. Ya, sekarang aja misalnya, kita yang kelas pagi aja udah sampai malam kan. Iya. Ada yang kelas pagi, tapi masuknya jam 5. Jadi jam setengah 7 baru pulang. Saya pernah ngajar kelas pagi, anak 2018. Kan jam 5. Jadi jam setengah 7 kayak kelas karyawan itu ya, karena mungkin perkembangan organisasi. Nah, itu contohnya. Ya, kita aja kuliah aja satu semester bisa sekian tugas kan. Tapi kan tergantung masing-masing dari kita. Kita sanggup nggak? Kita mampu nggak? Kalau misalnya kita nggak mampu, ya udah minta bantu teman dan sebagainya. Tapi juga ada yang mampu kok. Nah, artinya kan tergantung masing-masing kita kan. Makanya besok ketika kita kerja di perusahaan, akan banyak nemuin problem sih, teman-teman. Ketemu bos yang galak, mungkin gajinya kurang misalnya, atau mungkin lokasinya agak jauh dari lokasi asal, mungkin si Dias harus ke... Kamu asal mana sih, Dias? Kendari, Pak, Sulawesi Tenggara. Oh, alah Kendari. Misalnya kamu harus ke Medan misalnya. Ya karena lokasinya di sana. Si Rani mungkin harus merantau ke Bandung atau Jakarta. Ya karena memang lokasinya di sana kerjanya kan. Tapi kan sebagai apa ya? Sebagai hambatan, ya tergantung kita kan masing-masing kan. Saya merantau juga lama, 3 tahun. Harus pulang balik Jogja, Jakarta, ya. Kadang sampai ke Palembang, sampai ke Batam. Ya mesti bikin enjoy aja. Nanti ketemu teman yang nggak enak misalnya, ketemu pekerjaan yang mungkin bukan basicnya kita, ya itu bagian problem dari kita. Makanya teman-teman, ya buruan lulus deh, buruan dikerjain P3-nya. Nanti biar skripsinya lancar, nanti kalau skripsi udah lancar, tinggal mikir yang lainnya. Karena masih banyak PR-nya ya, buat teman-teman. Ini masih lulus, besok masih nyari kerja, ya ini masa COVID juga, ini juga insya Allah tahun depan juga makin membaik insya Allah. Nanti juga masih mematangkan karir dulu kan, terus membuat kita mapan dulu. Nanti setelah punya pekerjaan mapan, mikir nikah, punya suami, punya istri, kepikiran lagi kan punya anak misalnya. Itu ada banyak proses sih. Makanya nih mulai dari sekarang saya kira teman-teman, karena di perusahaan tuh yang paling kerasa aturannya ya. Aturannya lebih mengikat daripada di kampus. Kalau Anda merasa di kampus, ya ini
tahu sama tahu lah ya, kadang mahasiswa juga kadang langgar ya, langgar aturan, kadang juga ngeyel, tapi ya itu manusiawi lah. Tapi ketika nanti di perusahaan, ngeyel aja ngefeknya bisa panjang. Kayak kita telat ya, telat masuk kampus 10 menit mungkin biasa deh. Tapi nanti di perusahaan kan pakai fingerprint. Kita misalnya telat 1 menit dari batas yang telah disistemkan perusahaan, kita nggak dapat insentif loh, Bos. Nah, nggak dapat insentif, dan Anda sampai 5 kali telat, walaupun cuma telat 1 menit, kan dapat SP beberapa perusahaan. Nah, itu yang kadang ada kondisi kita nggak kuat ya. Tapi ya wes, tergantung masing-masing dari kita. Masuk kerja jam 8 sampai jam 5, hampir setiap hari, Sabtu Minggu cuma liburnya. Nah, ini tergantung gimana menghadapinya. Gitu ya, teman-teman ya. Nanti coba dibenahi. Ini saya kira simpel aja. Tinggal dipindah ke Word aja. Ini mungkin nggak nyampe 2 minggu, kita sudah UAS ya. Nanti coba dipikirkan bareng-bareng. Terus nanti pas UAS tinggal dikumpulkan saja ya. Nanti satu laporan, satu kelompok ya. Nanti dibikin sesuai dengan apa yang kita diskusikan hari ini aja. Gitu ya, teman-teman. Ini udah mau habis ya waktunya. Nanti saya rekam, nanti saya share di grup, nanti bisa dilihat lagi ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan ke saya, nanti bisa lewat grup aja. Gitu ya, teman-teman ya. Sukses ya. Sehat-sehat semuanya ya. Insya Allah, ini ada kesempatan, ada rezeki tahun depan. Nah, memang ada kesempatan kita ketemu lagi, insya Allah. Oke, thank you ya. Semuanya sukses ya. Terima kasih, sukses ya. Saya live ya. Ini mau lanjut ke selanjutnya.